Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat. Di sini berikan sedikit materi atau pembelajaran tentang seni budaya. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Kalian sudah mempelajari tentang kesenian mulai dari bahkan sebelum SMP ya, mungkin SD kalian sudah mempelajari ya, SD, SMP kalian sudah mempelajari tentang seni. Apa sih artinya seni? Nah, kebanyakan banyak yang tahu apa itu karya seni, tapi tidak tahu apa itu artinya seni. Nah, ini yang perlu kalian tahu, yang harusnya kalian pahami. Nah, itu pertanyaan saya simpel, yang nanti jawabannya akan saya tunggu, ya. Jawabannya saya tunggu di rangkuman absen. Oke, langsung kita masuk kepada materi. Jadi, seni itu sendiri, itu artinya adalah keindahan. Banyak ya. Kamu bisa mencari di internet tentang artinya seni, panjang sekali. Intinya adalah keindahan. Ya. Nah, seni terdapat beberapa cabang. Ada 5 yang sering kita jumpai di sekitar kita. Satu adalah seni rupa. Yang kedua adalah seni tari. Yang ketiga adalah seni teater. Yang keempat adalah seni musik. Dan yang terakhir adalah seni sastra. Dari kelima cabang seni yang saya sebutkan tadi, itu semuanya pernah kita jumpai, bahkan sering kita jumpai karya-karyanya di sekitar kita. Ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan semua cabang-cabang seni karena kita akan lebih fokus kepada seni rupanya saja. Ya. Nah, seni rupa, apa sih yang dinamakan dengan seni rupa? Nah, itu adalah tugas yang kedua yang perlu kalian cari nantinya, yang harus diisi di absen rangkuman. Gitu ya. Seni sendiri mempunyai 2 cabang. Maksud saya seni rupa ya. Mempunyai 2 cabang. Yang pertama adalah 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ini sering sekali kalian tahu. Mungkin kalian sudah tahu contoh-contoh dari karya 2 dimensi itu apa, dan karya 3 dimensi itu apa aja. Sudah sering kalian lihat di sekitar kita. Sedikit penjelasan tentang karya 2 dimensi adalah di mana karya itu hanya bisa dilihat dari satu sisi. Hanya bisa dilihat dari depan, gitu ya. Hanya bisa dilihat dari depan saja, tidak bisa dilihat dari samping, atas, bawah, atau belakang. Itu namanya seni 2 dimensi. Contohnya apa? Contoh yang paling simpel yang sering kalian lihat adalah foto atau gambar. Nah, karena gambar dan foto tidak bisa dilihat dari samping, dari atas, dari bawah, dari belakang. Hanya bisa dilihat dari depan saja, gitu ya. Dan selanjutnya adalah 3 dimensi. Nah, ini sering sekali kalian lihat, bahkan lebih banyak mungkin daripada 2 dimensi di sekitar kita. Nah, lawan dari seni 2 dimensi, kalau seni 3 dimensi ini adalah seni hasil karyanya bisa dilihat di berbagai arah. Bisa dilihat dari depan, bisa dilihat dari atas, bisa dilihat dari bawah, dari samping, dan lain sebagainya. Salah satu contoh karya yang ada di sekitar kita yang sering sekali kita jumpai itu adalah karya patung. Dan kelebihan dari 2 dimensi dan 3 dimensi ini perbedaannya adalah kalau 2 dimensi tidak ada tekstur. Kalau 3 dimensi ada teksturnya. Nah, kalau kamu lihat patung dan kamu raba, itu pasti ada teksturnya. Seperti kamu pegang diri kamu sendiri. Jadi untuk karya 2 dimensi dan 3 dimensi ini bisa kalian lihat di internet atau kalian bisa dilihat di buku biar kalian lebih jelas lagi untuk memahaminya.
ya. Selanjutnya ada lagi yang namanya seni rupa dua dimensi terapan dan seni dua dimensi murni. Nah, ini terpecah lagi nih. Jadi tadi dari seni rupa dibagi menjadi dua, ya, ada dua dimensi dan ada tiga dimensi. Dua dimensi dan tiga dimensi tadi kalian sudah tahu. Sekarang dua dimensi dipecah lagi menjadi dua. Ada yang terapan dan ada yang murni. Nah, itu ya, paham ya? Begitupun dengan tiga dimensi. Tiga dimensi pun sama, dibagi menjadi dua, yaitu terapan dan murni. Nah, ini nanti kalian bisa bedakan antara apa sih karya terapan, apa sih karya murni, ya. Nah, ini bisa kalian cari apa sih karya terapan itu, apa sih karya murni itu bisa kalian cari di internet, di Google ya. Kenapa saya suruh kalian untuk di internet atau di Google? Karena di sana lebih banyak, referensinya lebih jelas, ya. Bukan hanya sekedar patahan-patahan kata yang saya jelaskan nanti di sini, karena video kita nggak terlalu panjang ya. Jadi itu. Tapi sedikit saja penjelasan dari saya. Untuk seni murni itu adalah seni yang lebih mementingkan keindahannya saja daripada fungsinya. Nah, itu murni. Jadi dia hanya lebih kepada keindahannya saja. Fungsinya itu nggak terlalu dilihat atau nggak perlu digunakan. Begitupun sebaliknya, namanya terapan. Kalau dilihat dari namanya saja, terapan, ya kan, diterapkan. Nah, yang namanya terapan itu kan pasti dipakai. Nah, ini yang perlu kalian ingat nanti ya. Jadi perbedaan dari seni dua dimensi terapan, seni tiga dimensi terapan, atau seni dua dimensi murni, atau seni tiga dimensi murni. Itu yang perlu kalian pahami. Kalau seni terapan itu lebih kepada fungsinya daripada keindahannya. Tetap untuk keindahan tetap diperindah, tapi fungsi utamanya adalah kegunaan. Salah satu contoh karyanya adalah lukisan. Kenapa saya bilang lukisan? Karena lukisan tujuan fungsinya hanya dipajang. Paham dari sini? Yang kedua adalah dua dimensi terapan. Nah, kalau dua dimensi terapan ini lebih kepada fungsinya. Satu contoh adalah banner, ya kan? Banner. Kalau kita tahu bahwasanya banner itu karya dua dimensi terapan atau diterapkan atau digunakan. Gunanya apa? Untuk mengingatkan atau mungkin untuk himbauan. Semua yang ada di banner itu biasanya berisi pesan. Begitupun karya tiga dimensi murni dan terapan. Kalau murni itu lebih kepada keindahannya. Satu contoh adalah karya patung. Tadi yang sudah kita lihat, kenapa patung termasuk karya murni? Karena patung hanya sebagai pajangan. Beda dengan monumen. Ya, monumen juga patung sama. Cuman kalau monumen itu termasuk terapan, bukan murni. Tiga dimensi terapan itu yang lebih kepada kegunaan. Salah satu contohnya adalah pintu ukiran atau meja ukiran, ya kan? Nah, di sana diukir seindah mungkin, tapi tidak lepas dari fungsinya, yaitu tetap sebagai meja. Meja adalah untuk tempat menaruh barang. Nah, itu adalah fungsi utamanya. Hanya saja mejanya dihias seindah mungkin agar meja itu enak dilihat. Nah, gitu ya. Jadi paham ya antara seni terapan dengan seni murni. Nah, mungkin itu aja materi kita yang pertama. Mungkin nanti kita akan next ke video selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang artis seni yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.